Pada praktikum pertama, untuk membuktikan air menempati ruang dibutuhkan 2 gelas yang sudah berisikan air, lalu ada batu patung, dan juga ada bulatan batu kecil. Prosedur pada praktikum ini yang pertama, masukkan air ke dalam gelas. Kemudian, masukkan batu patung dan juga ada bulatan batu kecil ke dalam gelas. Air mempunyai berat. Untuk mengetahui air mempunyai berat, diperlukan alat dan bahan seperti timbangan, gelas, dan air. Untuk dapat membuktikannya dibutuhkan alat dan bahan seperti tempat wadah, pewarna makanan, sendok, penggaris, dan air. Untuk dapat membuktikannya dibutuhkan alat dan bahan seperti tempat wadah dan pewarna makanan. Untuk menunjukkan air dapat melarutkan berbagai zat diperlukan minyak, gula, garam, dan 3 gelas yang sudah diberikan label. Untuk menunjukkan air dapat menekankan ke segala arah dibutuhkan balon, peniti, air, dan juga selang. Untuk menunjukkan air meresap melalui celah-celah kecil diperlukan wadah, kapas, air, plastik, dan kertas.
kita lakukan adalah menuangkan air pada tutup botol, dan yang terjadi adalah air tumpah yang membuktikan adanya ruang dan memiliki berat. Di sini kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan penggaris, yang dimana penggaris tersebut membuktikan bahwa air yang tenang terdapat permukaan yang datar. Ini adalah hasil percobaan yang dimana air dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah dengan menggunakan bahan-bahan sederhana seperti botol bekas dan kaleng bekas. Ini adalah percobaan air dengan menggunakan berbagai zat seperti garam, kecap, dan juga kaldu. Berikut adalah percobaan air dalam pelarutan berbagai zat, yang dimana membuktikan adanya air dapat melarutkan berbagai zat. Percobaan ini digunakan dengan bahan yaitu tisu dengan karet, yang dimana membuktikan air dapat menekan ke segala arah. Hal ini dikarenakan adanya tekanan dari air yang menyala. Ini adalah hasil percobaan menggunakan kardus, yang dimana terdapat celah-celah kecil, sehingga membuktikan air dapat menyerap melalui celah-celah kecil. Hasil percobaan pada benda mengapung dikarenakan benda tersebut daya beratnya ringan, sehingga benda tersebut dapat mengapung. Benda tenggelam dikarenakan benda tersebut memiliki daya yang sangat berat, sehingga benda tersebut tenggelam. Dan benda yang melayang disebabkan oleh benda tersebut memiliki berat yang seimbang, sehingga benda tersebut dapat melayang dalam air. Pertama-tama yang kita perlukan adalah neraca, kedua air secukupnya, dan pompa air. Jika neraca sudah siap, lalu kita ambil air menggunakan pompa, lalu kita teteskan ke dalam wadah yang ada di neraca. Hasil membuktikan wadah yang diteteskan air lebih cepat jatuh dan lebih berat daripada wadah yang tidak diisi oleh apa-apa. Selanjutnya, isi kedua gelas dengan air, kemudian masukkan koin logam dan kelereng ke dalam masing-masing gelas yang sudah diberi air. Ketika sebuah koin logam dimasukkan ke dalam gelas yang sudah diisi oleh air, maka keadaan air naik karena massa yang dimiliki oleh koin logam membuat volume air yang berada di dalam gelas bertambah. Berbeda halnya dengan kelereng ketika dimasukkan ke dalam gelas. Air tersebut bertambah lebih banyak daripada koin dimasukkan ke dalam gelas. Pertama-tama siapkan gelas kimia yang sudah diisi air, kedua pewarna makanan, ketiga tutup botol 2 buah, keempat pengaduk, yang terakhir yaitu penggaris.
Setelah kita amati, ketika gelas kimia dalam keadaan tegak dan air tenang, tinggi permukaan air dari meja ke titik A 1,5 cm dan dari meja ke titik B yaitu 2,5 cm. Ketika gelas kimia salah satu sisi bagian bawahnya diganjal dan keadaan air tenang, tinggi permukaan air dari meja ke titik C 3,5 cm dan dari meja ke titik D 4,4 cm. Ketika sisi bagian bawah gelas diganjal dan air dalam keadaan air tenang, titik permukaan air dari meja ke titik E yaitu 5 cm dan dari meja ke titik F yaitu 6 cm. Kesimpulan yang kita dapat, keadaan gelas kimia ketika tegak, tinggi permukaan air tidak sama. Dan ketika salah satu sisi bagian bawahnya diganjal, tinggi permukaan air tidak sama. Dan yang terakhir, sisi lain bagian bawahnya diganjal, tinggi permukaan air tidak sama juga. Pertama-tama teteskan sedikit air pada bagian tengah bejana serbaguna dalam keadaan mendatar. Lalu naikkan salah satu tepi bejana serbaguna. Amati keadaan air dalam bejana serbaguna. Kesimpulan yang kita dapat ambil, keadaan bejana serbaguna pada saat mendatar yang terjadi pada air, keadaan air dalam bejana serbaguna dalam keadaan tetap. Jika salah satu tepi bejana serbaguna dinaikkan, maka keadaan air yang dalam bejana serbaguna berpindah ke tempat yang lebih rendah. Pertama-tama, siapkan botol dan gelas yang sudah diisi air. Siapkan garam, kemudian gula pasir, kemudian pasir. Pertama, masukkan 1 sendok garam ke dalam gelas bening yang telah berisi air, aduk sebentar, lalu amati apa yang terjadi. Ulangi langkah tersebut hingga semua bahan dimasukkan ke dalam air yang sudah disediakan. Kesimpulan yang kita dapat, garam larut dalam air dan warna air tidak berubah warna. Kedua, gula larut dalam air dan warna tidak berubah. Dan yang terakhir, pasir tidak larut dalam air tetapi warna air berubah menjadi Pertama-tama isi toples dengan air sampai setengah bagian, lalu tiup balon sampai agak mengembung. Kemudian masukkan balon yang ditiup ke dalam toples yang berisi air, kemudian amati balon tersebut. Kesimpulan yang kita dapat, ketika balon yang berisi udara ditekan ke dalam air, tidak mudah kita untuk menekan balon tersebut, karena balon yang berisi udara mengandung karbon dioksida karena ditiup oleh manusia. Dengan adanya karbon dioksida ini, balon memiliki massa jenis balon lebih berat daripada massa jenis air. Pertama-tama isilah bejana serbaguna dengan menggunakan air sampai 3/4 bagian. Selanjutnya celupkan potongan kardus ke dalam bejana serbaguna yang berisi air dan amati apa yang terjadi. Ulangi langkah tersebut hingga semua bahan dicelupkan ke dalam air tersebut. Kesimpulan yang kita dapat bahwa koran meresap air, kain meresap air, dan yang terakhir potongan kardus yaitu ia tidak dapat meresap air. Pertama-tama kita siapkan wadah yang sudah diberi air, kedua telur ayam, ketiga garam,
Dan yang terakhir adalah pengaduk atau sendok. Pertama, masukkan telur ke dalam wadah yang sudah diberi air. Masukkan garam 10-15 sendok, kemudian diaduk hingga telur tersebut mengalami perubahan. Bisa kita lihat dalam keadaan air tenang, telur tersebut melayang dan tidak terapung di dalam wadah tersebut. Praktikum air menempati ruang dan mempunyai berat. Alat dan bahan. Pertama-tama, siapkan air, 2 buah gelas, dan 2 buah benda untuk dimasukkan ke dalam gelas. Langkah kerjanya yaitu: pertama-tama, kita masukkan air ke dalam gelas pertama. Lalu, setelah gelas pertama terisi, maka dilanjut dengan gelas kedua yang sama banyaknya. Setelah terisi dengan sama banyak, lalu benda dimasukkan ke dalam air pertama dan kita lihat bahwa air permulaannya tidak tinggi seperti gelas pertama, lalu benda kedua dimasukkan ke dalam gelas kedua. Perbedaannya sangat terlihat bahwa gelas air terisi dengan cukup banyak sehingga dapat disimpulkan bahwa air menempati ruang dalam gelas. Selanjutnya, air memiliki berat. Pembuktian bahwa air memiliki berat. Pertama-tama, kita siapkan timbangan, gelas, dan air secukupnya. Lalu, timbang gelas sehingga menjadi beratnya jadi 1 kilo 200 gram. Lalu tuangkan air ke dalam gelas yang sedang ditimbang. Maka berat tersebut akan bertambah menjadi 2 kilo.